Apabila kita telah tiba di Rama, kita akan 36 stadia jauhnya dari Yerusalem. Kita akan melihat kota suci lagi sesudah bukit itu, dekat penduduk Gibea. Betapa mengerikannya kecondongan daging, Yudas. Yudas tidak menjawab. Sebaliknya dia menahan diri dari mencipratkan air pada genangan-genangan kecil dengan marah. "Ada apa dengannya hari ini?" tanya Bartolomes. "Diamlah, jangan sampai Simon anak Yohanes mendengarmu. Marilah kita menghindari semua argumentasi, dan janganlah kita membuat jengkel Simon. Dia sangat gembira dengan anaknya." "Ya, Guru, tapi itu tidak betul. Aku akan berbicara padanya. Dia masih muda." "Natanael, kau dulu juga muda." "Ya, tapi dia tidak seharusnya tidak hormat terhadap engkau." Natanael meninggikan suaranya tanpa bermaksud demikian. Petrus bergegas menghampiri mereka. "Ada apa? Siapa yang tidak hormat?" Si murid baru, dan dia menatap pada Yohanes dari Endor, yang diam-diam sudah undur diri ketika dia tahu bahwa Yesus sedang mengkoreksi si rasul, dan sekarang dia bicara kepada Yakobus, Alfeus, dan Simon Zelot. "Sama sekali bukan. Dia sehormat seorang gadis belia." "Oh, bagus. Jika tidak, mata satu-satunya ada dalam bahaya." "Baiklah, jadi pasti Yudas. Dengar, Simon, tak dapatkah kau menyibukkan diri dengan sobat kecilmu? Kau mengambilnya dariku, dan sekarang kau ingin ikut campur juga dalam percakapan pribadiku dengan Natanael. Tidakkah kau pikir bahwa kau ingin melakukan terlalu banyak hal?" Yesus tersenyum sangat lembut hingga Petrus menjadi tidak yakin akan pemikirannya sendiri. Dia menatap pada Bartolomes, yang, akan tetapi, sudah mendongakkan wajahnya yang bak Raja Wali dan tengah mengamati langit. Kecurigaan Petrus pun sirna. Perhatian Petrus sepenuhnya teralihkan oleh penampakan kota suci yang sekarang sudah dekat dan terlihat dalam segala keindahan bukit-bukitnya, hutan-hutan kecil zaitun, rumah-rumah, dan lebih dari segalanya, Bait Allah, suatu pemandangan yang selalu merupakan sumber emosi dan kebanggaan bangsa Israel. Matahari bulan April yang hangat di Yudea telah segera mengeringkan lempeng-lempeng batu jalanan konsuler. Genangan-genangan kecil air telah lenyap sama sekali. Para rasul merapikan diri di sisi jalanan. Mereka menurunkan jubah yang tadi telah mereka naikkan. Mereka membasuh kaki mereka yang berlumpur di aliran air yang jernih. Mereka merapikan rambut mereka dan menyelubungkan mantel mereka. Juga Yesus melakukannya. Aku melihat mereka semua melakukannya. Masuk ke dalam Yerusalem pastilah merupakan suatu hal yang penting. Menghadirkan diri di tembok-temboknya pada hari-hari perayaan ini adalah seperti menghadirkan diri ke hadapan seorang raja atau ratu. Kota suci adalah ratu sejati bangsa Israel. Aku menyadarinya tahun ini, sebab aku dapat memperhatikan halayak ramai dan perilaku mereka di jalanan konsuler. Prosesi-prosesi dari berbagai keluarga terbentuk di sini, para perempuan dalam satu kelompok, para laki-laki dalam kelompok lainnya, anak-anak dalam salah satu dari keduanya, tapi semuanya serius dan sekaligus khusyuk. Sebagian melipat mantol lama mereka dan menarik keluar mantol yang baru dari tas bepergian mereka, atau berganti sandal. Gaya jalan mereka menjadi khidmat, sudah hierarkis. Dalam setiap kelompok ada seorang solo yang memberikan nada, dan madah-madah pujian mulia kuno dari Daud dinyanyikan. Dan orang-orang saling menatap satu sama lain dengan lebih penuh kasih, seolah mereka telah ditenangkan oleh pemandangan rumah Allah, dan mereka menatap pada rumah suci, sebuah kubus marmer yang sangat besar dengan kubah-kubah keemasan di atasnya, yang ditempatkan bagai sebutir mutiara di tengah halaman mengesankan dari Bait Allah. Formasi prosesi apostolik adalah sebagai berikut: Yesus dan Petrus di depan, dengan si bocah di antara mereka. Di belakang mereka ada Simon, Iskariot dan Yohanes, lalu Andreas, yang telah memaksa Yohanes dari Endor untuk berada di antara dirinya dengan Yakobus Sebedes. Di barisan keempat ada kedua sepupu Tuhan dan Matius, yang terakhir Thomas, Filipus dan Bartolomes. Adalah Yesus yang memadahkan dalam suara bariton ringannya yang indah dan mantap, suara merdu dengan vibrasi tenor yang jernih. Dan Yudas Iskariot,
tenor murni, menjawab bersama Yohanes, dengan suara jernihnya yang khas anak muda, dua suara bariton dari kedua sepupu Yesus dan suara Thomas yang nyaris bas, yang suara baritonnya sangat rendah hingga susah digolongkan demikian. Yang lain-lainnya, yang tidak dianugerahi suara indah macam itu, mengikuti paduan suara dari mereka yang bersuara emas dengan bernyanyi dengan suara pelan. Mazmur-mazmurnya sudah kita kenal, yang disebut Mazmur Tanggapan. Yabes kecil, dengan suara seorang malaikat di antara suara-suara kuat para lelaki. Menyanyi dengan sangat baik, mungkin karena dia mengenal Mazmur CXXI lebih baik dari yang lainnya. Aku bersuka cita, ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Wajah mungilnya, yang hanya beberapa hari lalu begitu sedih, sekarang berbinar dengan sukacita. Tembok-tembok sekarang sudah dekat. Inilah gerbang ikan, dan jalanan-jalanan yang penuh sesak. Mereka langsung menuju bait Allah untuk mendaraskan doa pertama, dan kemudian tenang dalam damai Getsemani, lalu bersantap malam dan beristirahat. Perjalanan menuju Yerusalem pun berakhir.